back to Podcast Uhuy. Balik lagi. Dan spesial hari ini karena kebetulan kita akan ngomongin sesuatu yang spesial juga dan mirip-mirip juga dengan yang sedang lo lakukan gitu. Ya akselerasi lah, maksudnya mau akselerasi bisnis, mau akselerasi nanti naik jabatan. Nah ini nih, lu punya bisnis, maksudnya lu lagi ikut S2 kan? lagi ikut S2. Gue kebetulan lagi S2 juga di UMN sambil menyelam minum air. Iya. Ini berenang ya? Berarti pas ya? Pas. Karena di UMN itu kita nyediain S2 khusus lagi ini. Betul. Ya? Betul. Khusus, dan mungkin kalian jarang tahu juga namanya MMT, Magister Management of Technology. Nah, nanti gelarnya bakal dapat MMT juga ya? Gelarnya MMT nanti, bukan MM doang. Dan itu menarik banget karena menurut pengalaman gue sebagai mahasiswa MMT itu benar-benar asik, sumpah enak banget gitu. Kayak selebgram, lidah-lidah selebgramnya kan. Kayak mau meninggal gitu ya? Meninggal gitu. Ya. Oke, tamu kita kali ini itu spesial banget. Karena kita akan langsung undang Pak Priyo Utomo selaku Deputy Head Technology Management Program. Yes. Jadi tontonin terus kita sampai akhir. Oke, selamat pagi Pak Priyo. Pagi. Aduh, sorry ganggu waktu ya Pak. Oh, it's okay. Kabar gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Sehat, Tapi ini kayak rambutnya gondrong-gondrong semua nih kayaknya. Saya nih Pak, kalau dia udah potong. Saya udah potong. Saya belum. Masih insecure Pak, biasalah Pak. Gitu ya? Aduh. Itu satu skill baru tuh harusnya tuh, potong rambut. Jadi Itu menarik Iya. Memang harus punya keahlian itu sekarang Pak. Tapi gimana, sehat ya Pak ya? Sehat. Keluarga sehat juga ya Pak ya? Tapi ada ini nggak Pak? Selama pandemik ini kemarin aktivitas ada keganggu nggak Pak? So far sih tidak ada sih ya. Ya paling ya khawatir sana sini, tapi ya sejalan dengan proses yang ada, kita ikuti petunjuk-petunjuk yang ada, everything goes well. Terus Aman ya Pak ya? Aman. Puji Tuhan. Pak, ini kita Ya. temanya untuk episode kali ini tuh kita mau ngebahas Magister Management Technology atau MMT di UMN Pak, S2 kan Pak ya. Yep. Ini banyak teman-teman kemarin juga banyak yang nanya juga, ada nggak sih Kak S2-nya di UMN atau gimana sih masuk ke S2-nya itu? Nah, bisa jelasin nggak sih Pak MMT itu sendiri itu seperti apa Pak? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai MMT atau Magister Manajemen Teknologi, itu sebenarnya kan disiplin ilmu sebenarnya kan itu kan ya. Disiplin ilmu bagaimana pemanfaatan teknologi secara maksimal di dalam suatu perusahaan. Jadi sebenarnya bukan hanya perusahaan sih, kita bicara masalah industri, kita bicara masalah masyarakat secara umum juga. Jadi kita bicara masalah bagaimana strategi daripada pemanfaatan teknologi, kita bicara mengenai perencanaan ke depan, road mappingnya bagaimana, managing portfolio daripada teknologi dalam suatu perusahaan. Nah itu kurang lebih seperti itu ya Pak. apa yang akan didapatkan di sana. Berarti nggak cuma soal Sneak peek ya. teaser. Jadi Jadi bukan cuma soal belajar how to manage bisnis doang, tapi gimana berimprove dengan teknologi yang ada juga. Betul. Ya Pak ya. Dan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat kekinian sekali ya, terutama di dunia pandemi sekarang. Pemanfaatan teknologi itu lagi naik daun sekarang. Wah, Betul. parah Pak, benar Pak. Benar ya. Benar. Gitu. Apalagi cloud base gitu-gitu juga. Oh iya, itu salah satunya. Salah satunya Pak ya. Keren. Dan fokus prodi-nya itu apa sih Pak untuk MMT Pak? Oke, jadi memang kami dari prodi ini coba untuk berpikir keras bagaimana luaran ataupun mahasiswa yang ikutan MMT itu bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan langsung oleh baik perusahaannya maupun industrinya, bahkan dalam skala yang luas dalam masyarakat yang lebih umum gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa dilihat dari apa yang dihasilkan nanti ya. Yang pertama tentu saja sebagai institusi akademis ya, saya dari research-nya ya. Research yang pasti terakreditasi nasional ataupun yang internasional yang diakui tentu saja. Yes. Kedua yang mungkin unik ini adalah bahwa ada satu rancangan yang tervalidasi loh ya, bukan cuma rancangan bohong-bohongan gitu. Ya, rancangan tervalidasi bagaimana pemanfaatan atau digitalisasi daripada yang dilakukan dalam suatu perusahaan ya.
Nah, yang terakhir juga yang menarik ini adalah bagaimana pemanfaatan teknologi untuk akselerasi suatu bisnis. Ya. Yes. Nah, dari tiga hal ini ya pasti kita bicara masalah publikasi yang satu, yang kedua adalah bicara masalah rancangan yang tervalidasi baik untuk akselerasi bisnis maupun transformasi digital. Dan yang terakhir ini kita bicara mengenai ada suatu produk, ada suatu solution, ada suatu platform ataupun layanan yang yang inovatif yang bisa mungkin bahkan sampai ke level haki, Yes, suatu paten. Ya, nah itu keluaran-keluaran yang mungkin kita ingin fokuskan ya, sehingga memang balik lagi ya, ini bukan Omdo doang gitu, bahwa ada sesuatu yang memang benar-benar relevan, bisa membantu perusahaan di mana mahasiswa ini mengambil MMT di industrinya dia sendiri juga, ya bahkan juga ya secara umum di masyarakat. Jadi secara nggak langsung teman-teman juga kalau misalnya punya bisnis juga bisa dong ya Pak ya untuk accelerate untuk belajar gimana sih mungkin mengimplementasikan teknologi di bisnisnya dia. Bisa sekali, bisa banget ya. sekali. Ih, keren ya. Berarti ini lebih luas lagi ya cakupannya. Tapi spesifik teknologi yang dipelajarin loh, bahkan ya entah Pak MMT di Indonesia atau di Pulau Jawa sendiri ada berapa univ sih Pak kalau misalnya? Oke, kalau untuk universitas swasta ini adalah yang pertama kali ya. Nah, Satu Indonesia. Satu Indonesia pada saat ini ya. Yes. Nah, Jadi ya kalau misalnya ini ya mau ke negeri silakan ya kalau misalnya. silakan. Tapi yang swasta cuma ini ya. Dan untuk yang fokus untuk teknologi digital, this is the only one. Sombong juga. Sombong. Pak, kalau misalnya ngomongin tadi kan Bapak menjelaskan kompleks banget tuh ya Pak, banyak banget. Dan kalau untuk kurikulumnya sendiri gimana sih Pak? Dan kita juga tahu kan kalau di MMT ini programnya 1 tahun ya Pak ya. Oke. Jadi artinya dalam 1 tahun itu akan step-stepnya seperti apa sih Pak? Mungkin kasih teaser sedikit Pak. Oke. Jadi kita itu dalam kita meramu kurikulum yang ada 3 aspek yang kita masukkan ke sana. Pertama adalah manajemen organisasi yang pasti. Kedua adalah teknologi. Ketiga adalah entrepreneurship. Ini 3 hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan pada sekarang ini gitu ya. Nah, kita fokus nanti adalah mungkin 1 tahun pertama itu kita bicara mengenai perkuliahan ya, kelas kurang lebih ada 14 mata kuliah kalau tidak salah ya. Dan kita tutup dengan tentu saja project base ya. Baik itu bicara mengenai tadi saya sudah kemukakan, bicara mengenai tesisnya kah atau researchnya, digital transformation-nya, ataupun memang kita sebutnya new venture project, project lebih kepada akselerasi bisnis. Yes, keren banget. Nah, keunggulan MMT sendiri, keunggulan MMT sendiri itu kayak gimana sih Pak? Ada kerjasama dengan institusi lain kah atau gimana untuk mengaccelerate? Mungkin mereka punya bisnis atau mereka punya pengalaman yang pengen diimplementasikan. Nah, jadi ini poin uniknya lagi nih ya. Kalau kita melihat paling tidak selama beberapa waktu ini kita menerima mahasiswa, itu spektrumnya cukup luas ya. Dari mahasiswa yang baru lulus dan dia ingin mengakselerasi kemampuannya untuk mengetahui dunia perbisnisan, atau baik juga dari pemimpin perusahaan yang ingin tahu mengenai teknologi kekinian dan bagaimana memanfaatkannya. Ya, jadi cukup broad spektrum. Nah, ini sebenarnya memberikan suatu nuansa pembelajaran yang sangat sangat dinamis ya, karena di satu sisi mungkin yang senior tadi bisa memberikan pandangan mengenai permasalahan-permasalahan yang real di industri. Di satu sisi adalah agility, kecepatan berpikir, keinginan daripada semangatnya yang siswa baru ini juga menyemangatkan, memberikan masukan juga yang ke atas. Plus ada unsur akademisinya yang melengkapi segala sesuatunya. Ya, tadi sih. Nah, itu dari pembelajaran nih ya. Dari segi kerjasama, pasti kita ekosistem kita ini saya menyebutnya itu high performance team kita itu dalam waktu 1 tahun ini itu sudah
coba mengejar baik perguruan tinggi di luar negeri, perguruan tinggi dalam negeri, pelaku industri, ya, kemudian beberapa prinsipal teknologi, ya. Kalau ini saya boleh sebutin nih? Boleh ya. Pak. Silakan ya. Pak. Nanti di ini lagi. Enggak. Di YouTube gitu kan? Enggak ya? Silakan Pak. Silakan Pak. Jadi kayak misalnya ya untuk ya pasti dari Kompas Gramedia sendiri itu pastilah ya kita mendapatkan best practices, insight dari mereka untuk pengembangan mata kuliah yang ada di MMT. Kemudian juga kita misalnya dari bidang entrepreneurship misalnya, ya kita ada kerjasama dengan Modalku kalau nggak salah. Modalku ya. Kemudian juga Skystar. Skystar. Itu pasti kan. Yes. Ya. Kemudian untuk yang dari industri industri internasional, ya contohnya misalnya kita ada Telecommunication Management Forum, sama kemarin ada yang membantu sekali adalah Amazon Web Services. Nah itu juga cukup membantu untuk kita mengembangkan, membawa relevansi tadi ya, membawa relevansi apa yang ada di industri ke dalam akademisi, dan apa yang ada yang di dalam akademisi kita masukin. AWB, Amazon Web Services, keren banget. Soalnya kemarin minggu lalu kita sempat ngundang Skystar Pak. Terus Skystar sempat nyinggung masalah MMT. Jadi memang mereka mengakui bahwa mereka bekerja sama dengan MMT juga untuk bisnis ya Pak, pengembangan akselerasi bisnis juga. Jadi mereka mengakomodir untuk misalnya tutor segala macam itu sudah bekerja sama dengan MMT. Nah itu yang point of sales-nya dari MMT sendiri, bahwa semuanya termudahkan Pak kalau misalnya mereka mau akselerasi bisnis ya Pak ya. Betul. Ya karena kan ini bukan, balik lagi ini kita nggak bicara cuma teori saja sih ya. Yes. Teori mungkin ya itu universitas lain lah. Iya. Sombong. Ini udah berapa kali? Kamu yang bilang sombong. Saya cuma ngomong boleh dong Pak. Kan ada fakta ya. Keren. Sombong nggak apa-apa soal ada datanya. Iya, ada datanya. Ya, jadi apa namanya? Ya kita coba untuk tadi ya memang ya saya karena memang saya background dari industri juga, sehingga memang hal ini penting sebenarnya. Ya, relevansi daripada industri, masalah-masalah yang ada di industri itu kalau bisa memang ada transfer knowledge, exchange information, saling supporting, dan MMT ini salah satu dari yang memfasilitasi hal tersebut. Berarti jembatan antara mereka punya keahlian mau di-upgrade ke industrinya mereka yang sekarang itu ya MMT ini ya Pak ya. Berarti secara nggak langsung prospek karir itu yang pertama mungkin ya pasti bisnis ya, untuk pengembangan bisnis udah pasti jadi pengusaha. Terus apalagi sih Pak kira-kira? Jadi ini untuk semua kalangan ataupun baik mahasiswa, karyawan, CTO, CXO level ya, yang perusahaannya itu memanfaatkan teknologi dan ingin memaksimalkan pemanfaatannya, bisa join MMT. Ya, jadi ya karena tujuannya itu ya, dalam arti kita nggak bicara mengenai sesuatu yang teoretikal saja ya, malah mungkin kebanyakan prakteknya kali ya. Setuju, saya merasakan sekali Pak. Dan yang menariknya Pak, kalau Bapak tadi bilang langsung industri dan banyak praktek, sebenarnya komposisi untuk pengajarnya itu Pak, berapa persen akademisi, berapa persen dari praktisi langsung, atau gimana Pak komposisinya? Oke, pada saat ini memang ada berapa ya hitungannya ya? Mungkin secara keseluruhan kita masih 50-50 sih sekarang. 50-50. Ya, harapannya mungkin nanti ke depan lebih kepada mungkin yang banyak praktisinya juga ya, sehingga memang ya tadi transfer knowledge tadi happening ya. Yes, benar-benar. Dan ini ada yang menarik juga nih. Ini menarik banget dan mungkin nggak semua universitas juga ngelakuin ini gitu loh. Kadang-kadang nggak cuma dosen di MMT doang yang ngajar, tapi ada dosen tamu juga ya Pak. Oh iya, for sure. Wow. Dan itu berarti aktivitas-aktivitas yang dilakuin ya? Iya, itu kita, dan lu tau nggak yang diundang tuh bukan orang sembarangan bro. Ya itu lu ngerasain sendiri. Ya CEO, komisaris ya Pak ya. Iya. Dan bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan receh, perusahaan gede. Perusahaan receh kayak perusahaan gimana? cek ya, perusahaan cek ya. Perusahaan receh itu kayak misalnya yang cuma omsetnya tuh baru anak kemarin sore lah, yang menjadi pengusaha anak kemarin sore gitu. Tapi yang udah omsetnya tuh triliunan, bahkan satu Indonesia ini yang ngejalanin bisnis
salah satu komunikasi itu aja komisarisnya dan CEO-nya kemarin datang untuk kasih seminar, dan itu private loh, di kelas ya Pak. Betul. Ya kita intinya tadi ya, maksudnya gini, tetap kita coba untuk mengembangkan terus ya our network, our affiliation segala macam dengan berbagai pelaku industri. Ya balik lagi, kita inginnya nanti malah ya kita punya pandangan untuk setiap industri, itu kita tahu isu apa yang unik di sana dan bagaimana peran daripada teknologi tadi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Keren banget. Soalnya waktu itu, mungkin gue bisa cerita dikit Mas. Kemarin waktu itu Pak Priyo sempat ngundang salah satu CEO ya Pak ya. Bukan dibilang startup juga, udah lama ya Pak. Perusahaan udah lama banget, dan dia cerita soal pandemik ini bro. Dan dia tuh banyak dijadikan narasumber di saat-saat pandemi kayak gini. Gimana dia mentransform, dia perusahaan teknologi tapi kena juga pandemik ini, dia kena juga. Jadi dia ngubah tuh. Sebelum ada new normal berlaku ini, dia udah ngomongin new normal dulu kan. Ya Pak ya? Iya kan? Dan itu ya maksud gue, kita nggak melulu soal theoretical gitu aja kayak tadi Pak Rio bilang, tapi prakteknya di industri itu gimana sih kenyataannya sebenarnya. Insight-nya itu yang menarik ya. Nah, itu. Jadi kita langsung belajar mengimplementasikan saat itu juga tuh sebenarnya bisa gitu. Itu yang menarik. Nah, ini Pak, ini yang mesti harus dilurusin juga Pak. Banyak teman-teman yang mungkin nggak ngerti kalau misalnya mau ngambil MMT ini harus ngambil manajemen kah sebelumnya S1-nya? Iya, itu juga banyak yang nanya. Atau yang dari Ilkom itu bisa segala macam. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Saya rasa kalau dia tertarik untuk manajemen, kalau dia tertarik untuk teknologi dan dia memenuhi standar daripada ya kelulusan yang ada, ya saya rasa sih relevan sekali ya. Apalagi sekarang teknologi itu mencakup banyak hal lah, bukan hanya bicara masalah mau Ilkom mau apa. Ini teman-teman yang daftar kemarin juga ya, dari berbagai macam jurusan backgroundnya ya, jadi nggak ada spesifik nanti jadi komunikasi kayaknya nggak relevan. Jadi pertanian nggak relevan ya, pertanian bisa manfaat teknologi juga misalnya gitu ya. Itu keren banget. Dan bahkan dari semua kalangan ya Pak ya. Iya. Dan pasti nanti ada kelas matrikulasinya gitu kali ya. Pasti kita ada ya matrikulasi kan sebagai bridging ya. Sebagai bridging aja. Mungkin kan ada tuh yang memang mungkin udah 20 tahun nggak kuliah gitu kan, tiba-tiba harus kuliah lagi. Nah paling nggak kita kasih sedikit jump start gitu ya untuk dia bisa ini memang kita biasain dulu setiap minggu harus mengikuti kuliah, kemudian kita kasih pengenalan dari segi manajemen kalau memang belum ada, ataupun juga dari segi teknologi gitu kalau emang dia benar-benar very new about teknologi. Soalnya di kelas gue pun sendiri tuh ada yang kelas IM ya Pak, yang jabatannya udah general manager bro, general manager di perusahaan besar. Jadi ya menurut gue S2 ini bukan cuma soal pendidikan sih, relasi itu. Itu networking itu penting ya. Pak. Tuh, bisa jadi join bisnis bareng, bisa jadi ngelamar, bisa jadi bos. Itu dia. Pindah-pindah tuh. Bagi kontak dong kalau Pak Priyo ini bocorin. Tolong Pak. Nah ini Pak tadi masalah durasi ya Pak ya. Itu kan tadi kan memang setahun ya Pak ya. Cukup cepat lah di antara. Cepet banget itu Pak. Iya, di antara univ-univ lain juga kan. Nah 1 tahun itu sudah termasuk dengan yang tadi Pak 3 komponen itu, tesis ataupun new venture project ataupun digital transformation kah, atau 1 tahun ada tambahan plus-plusnya Pak untuk ngurusin tesis segala macam. Itu hitungannya per semester atau triwulan atau gimana Pak? Ya itu kan tetap semester kan. Memang 1 tahun pertama itu major itu on the class kan. Kita bicara mengenai tadi exchange of information, ada pelatihan, ada executive session segala macam, ada materi yang kita sampaikan. Tapi memang di semester terakhir, itu semester ketiga, itu memang akan lebih banyak fokus mendalami mengenai 3 proyek tadi, tesis, new venture project, sama digital transformation. Berarti 2 semester plus 1 gitu ya Pak ya? Keren ya. Dan ini ada yang menarik juga bahwa mungkin teman-teman juga udah ada yang cari tahu mengenai MMT UMN juga, bahwa
di dalam biaya itu sudah termasuk makan malam ya Pak, jika kuliahnya offline. Iya, ya. nanti sampai mahal lagi Tuh, kan? kalau sampai Kenapa jam dia Keren banget Pak. kita kan malam ya. Kita kan sehari ini kita ada dua pada saat ini memang mungkin sebelum pandemi kemarin kita ada dua kelas kan kita buka di UMN di Gading Serpong ini sama juga di apa namanya mana tuh ya? Kompas Gramedia. Kompas Gramedia ya di Palmerah. Palmerah, Pak. Saya nyari di Palmerah. Ya, nah ini kita memang karena kebanyakan daripada mahasiswanya adalah orang yang sudah bekerja, ya. Walaupun memang ada beberapa yang fresh graduate, tapi ya tadi waktunya itu memang jadi malam, ya. Kalau jam 6.30 ya, kalau nggak salah hari tertentu sampai jam 9, hari tertentu ada bisa sampai setengah 10 jam 10 ya. Tapi itu kuliahnya akan ada setiap hari atau tergantung jadwalnya atau gimana Pak? Nah ini karena memang kita itu kelasnya itu cuma 1 tahun ya, 2 semester. Jadi memang kelasnya itu padat, ya. Padat tapi berbobot. Nah itu padat berbobot itu loh. Merasakan buat saya. Asli kok, tapi setiap hari ya, Senin sampai Jumat ya Pak? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, cuman ya berbobot. Dan bahkan ada ini ya Pak, lecture exchange gitu ya. Oh iya, kita ada lecture exchange. Pak, sama mungkin ini Pak, mungkin ada yang bertanya-tanya juga yang mikir sebenarnya baiknya nih menurut Bapak lulus S1 langsung S2 atau kerja dulu baru S2? Kalau menurut Bapak pribadi? Menurut saya adalah kerja dan masuk ke MNT. Bus. Gue ngerasain sih. Saya ngerasain sih Pak. Jadi langsung ya Pak ya, langsung Iya. praktekin apa yang dipelajari gitu. Betul. Kalau masih fresh graduate, Masih hot-hotnya ya, masih Pak? hot-hotnya, masih semangat-semangatnya, gitu. Orang yang sudah level eksekutif aja mau belajar gitu, Iya. iya. Yang level eksekutif aja masih mau belajar, masa yang fresh graduate itu cuman lewat dikit tuh malah dugamnya dipotong dikit lah gitu. Tapi kalau di kelas gue itu kelihatan loh, teman-teman yang fresh graduate tuh cepet gitu loh, ininya tuh cepet. Coba kalau yang kita yang punya pengalaman kerja tuh Yang udah tua gitu ya? bukan udah tua, maksudnya yang punya pengalaman kerja tuh nyantai, kita implementasiin juga di dunia kerja tuh kayak gimana. Jadi langsung A ya? to B gitu aja terus bolak-balik gitu. Iya. Itu yang menarik sih. Soalnya ada implementasi. Nah, karena gini Mas, S1 tuh berbeda loh pembelajarannya sama S2 ya Pak ya. Kalau S1 kan kebanyakan kita belajar landasan teori segala macam. Kalau S2 case study terus Case gitu. study ya? Jurnal segala Jadi macam. langsung ya? Jadi yang kita bahas tuh case study. Ya ada teori sisipan dikit-dikit. Cuman itu yang bikin kita kenyang di situ. Makanya tadi berbobot karena case study-nya nggak cuma di Indonesia Pak, ya Pak. Iya. Yang kita bahas tuh dari luar negeri. Dari luar Dan itu juga valid. ya? Dan itu valid Iya, bukan iya. case study abal-abal ya Pak ya. Dan itu berdasarkan jurnal yang sudah dipublish. Sebenarnya yang juga mungkin perlu ditekankan itu adalah bahwa ini kan memang case study kan dari luar. Getting the insight from the Indonesia company itu juga sesuatu yang paling penting sebenarnya. benar. Makanya walaupun kita bicara masalah case study yang ada di luar, kemudian di Asia segala macam, akan mendapatkan value lebih banyak kalau memang kita bisa merefleksikan bagaimana case study kondisi tadi itu diimplementasikan di Indonesia. Ya. Karena ya pasti local wisdomnya kan beda. Nah, itu karena budayanya juga udah beda kan. Iya, beda. Cuman yang saya experience saya juga di S2 sih, Pak Pro ini jago kalau misalnya disuruh kita saling kontra gitu juga antar kelompok. Yang satu nanti kamu coba ya. Jangan yang begitu, ini, memang ada domba gitu. Ya kan diimplementasikan. Kira-kira nih kalau di Indonesia gimana? Ini kalau di ini gimana? Gitu kan. Ada yang gua setuju. Jadinya ada pengadu gua domba nih tidak. ceritanya. Bukan dong. Kan buat ini buka wawasan kan. Oh, iya, iya. Andri Wicaksono ya? Andri Wicaksono. Ya tapi seru sih, seru banget. Jadi kita bisa tahu tuh kalau misalnya kita kontra dengan pernyataan mereka tuh harus benar-benar lu berdasarkan apa? Lu ngomongin ini berdasarkan Harus ada apa? data Harus gitu data. ya. Jadi jangan cuma asal nyeplos debat kusir gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kan. Tapi harus based on data. Pak, kalau untuk aktivitas anak-anak S2 ini dari apakah hanya tadi kan udah disebut juga ya Pak ya, ada dosen tamu, ada lagi nggak Pak aktivitas-aktivitas lain yang mungkin dilakukan juga sama anak-anak MNT?
Oke, ya pasti adalah tadi kan kita fokusnya kepada tetap kita fokus kepada 3 hal tadi ya, tiga apa tesis, DTP yang tervalidasi sama MVP kita ya. Jadi memang ya mereka terfokusnya kepada diskusi bagaimana secara individual mereka menyelesaikan project mereka masing-masing ya. Tapi di satu sisi juga mereka di-assign per kelompok begitu untuk mereka menyelesaikan suatu masalah yang lebih besar lagi. Ya. Jadi memang kalau kita bicara masalah kolaboratif learning ya antar siswa yang satu dengan yang lainnya dengan membawa best practices dari industri, kedalaman keilmuan dari akademisi, nah itu udah kata lagunya itu sempurna. Jangan. Pak Prio mulutnya manis ya. Cocok. Padahal backgroundnya teknologi loh men. Lo kalau teman-teman cari tahu ya Pak Prio nih backgroundnya tuh teknologi. Kalah kamu. Cuman bacanya kurang banyak berarti. Masih banyak. Cuman yang fresh yang saya pernah baca sih backgroundnya teknologi gitu ya. Cuman jago ya. Jago mulutnya. Karena orang teknologi kan biasanya Jangan begitu. Kamu judging namanya itu nggak boleh kayak gitu. Memang robot. Tapi jago loh sumpah. Kalau di kelas tuh udah bukan kayak di kelas ya Pak sebenarnya ya. Ketemu sama teman-teman, aduh asik deh. Dah, ini Pak yang mesti ditekankan juga bahwa tadi kan kita bicara soal tesis, digital transformation, terus new venture project atau accelerate bisnis yang mereka punya. Berarti nanti akhirnya itu mereka boleh pilih salah satu dong ya Pak ya. Oh iya. Jadi balik lagi saya seperti di awal. Luaran daripada MMT harus relevan, harus berguna, baik untuk dirinya sendiri, terutama untuk perusahaan di mana dia bekerja, bagi industrinya dia, bagi masyarakat secara umum. Gitu. Milih yang mana sesuai dengan minatnya dan kompetensinya tentu saja. Jangan sampai nanti dia pengen yang ini tapi perusahaannya perusahaan berbeda gitu kan, jadi agak sedikit ini mau diimplement di mana gitu kan. Ya. Saya selalu bilang cari masalahnya yang relevan yang bisa di-solve dengan teknologi. Berarti itu juga mengakomodir teman-teman yang mungkin punya background atau latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda juga ya Pak ya? Pasti. Pasti. Keren banget. Ini banget ya, seru banget kayaknya tuh. Seru banget. Kalau ketemu di kelas, backgroundnya beda-beda gitu kan. Nanti kalau udah kita ngebahas studi case study gitu bukan berantem sih. Kayak ini data yang di sini kita nyebutnya kayak kesimpulannya nggak kayak gini kok kayaknya segala macam. Nah itu yang ntar kalau udah selesai itu ya udah selesai. Nggak dibawa sampai ke keluar kelas segala macam. Biasanya nanti kalau nggak ada yang komen, Pak Prio mancingnya gini, ini serius nih nggak ada yang komen gitu. Baru komen semua. Lo jago lah, itu yang asik sih, yang gue rasain sih itu. Jadi dosen tamunya, background dari dosen-dosennya. Kalau nggak komen, nilai kurang. Kalau Pak, nggak pernah kayak gitu, enggak. Oh bercanda. Bercanda. Cuman asik-asik kok, anak-anaknya asik-asik. Jadi ya menurut gue nggak nyesel lah ya Pak, nggak bakal nyesel lah. Gue bisa jamin itu nggak bakal nyesel untuk di MMT. Nanti tinggal pilih aja kalau misalnya nanti kita kuliahnya offline ya nanti tinggal pilih aja mau di Palmera yang dekat sama kantor, di Kompas Gramedia, atau mau di kampus UMN di Gading Serpong ya Pak ya? Betul, jadi kita kan sekarang lagi menunggu ya. Dalam arti memang sistem pembelajaran kolaboratif ini cukup fleksibel untuk kita bagaimana melakukannya. Sehingga memang ya kita lagi menunggu keputusannya apakah memang kita mau online ataupun offsite. Tentu saja dengan mengikuti berbagai peraturan yang ada ya, keselamatan yang ada. Kita lagi coba untuk menunggu itu. Oke, sebagai penutup Pak. Yep. Apa mau pantun? Bukan mau pantun. Pantun. Ini untuk teman-teman kantor, teman-teman profesional berarti ya Pak ya. Untuk nanti MMT. Serius banget sih ya, mau kebawa nih Pak Bro, kan kadang serius juga nih. Namanya santai tadi. Profesional nih. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang mau nanyain juga, baik offline atau online, MMT siap atau tidak Pak? Siap. Nah tuh jawabannya. Ya, jadi jangan nunggu ini nanti offline atau online sih, itu segala macam. Udah daftar dulu aja.
Nanti Betul. masalah offline atau online itu belakangan karena kita sudah mempersiapkan ya Pak Trio ya. Betul. Dan Dan kualitasnya nggak akan berubah juga. Dan kualitasnya nggak berubah. Tetap SOP tadi dosen tamu juga tetap ada ya Pak ya. Ada tetap. Aman. Karena gue merasa Itu yang malah penting banget itu penting juga Pak kadang-kadang. Insight-nya sih wah ampun-ampunan sih. Oke Pak, Oke. kalau udah ngomongin MT itu Bisa seminggu nih nggak selesai. kayak cinta Fitri Pak. Wih. Kalau dia bilang kayak tersanjung juga. 12 season. Oh gitu ya. Aduh, Luar biasa. mungkin nanti next kita bakal undang Pak satu tim MMT, ajak-ajak sekalian keliling tempat-tempatnya seperti apa. Oke. Gitu ya Pak ya. Oke. Thank you Terima Pak. kasih banyak, Pak. Thank you. Mari. Udah denger ya Pak saya tadi ya? itu ya, Seru ya? keren ya. Seru banget ya. Dan ini Jadi kalau one and only ya. the one and only kampus swasta yang memiliki MMT Yes. di sini tempatnya. Dan yang punya durasi 1 tahun. 1 tahun. Untuk MMT itu Betul. di kami. Iya. Ya. Dan serunya pendaftarannya masih terbuka sampai sekarang. Masih terbuka. Nanti Ya. kalian bisa cari tahu di website kami di www.umn.ac.id. Ya, kalian bisa cari di situ S2-nya atau bagian Yes. registernya MMT. Ya. Atau nanti kalian bisa follow Instagram kita, follow sosial media kita. Betul. Di Universitas Multimedia Nusantara. IG-nya juga ada satu lagi di @pmb.umn. ya, pmb.umn Dan ada atau di MMT. MMT, ya MMT UMN. Yes. Ya, silakan nanti kalian cari. Dan kita ada tesnya ya, Pak ya? Betul, kalau untuk MMT harus ada tes dan tesnya itu di tanggal 11 Juli. 11 Juli. Dan itu terakhir ya. terakhir. Jadi kalian harus memaksimalkan kesempatan ini karena ini udah terakhir. Masuk kuliahnya nanti di Agustus. bulan Agustus. Ya, intake untuk bulan Agustus. Ya, jadi jangan kelewatan ya teman-teman ya. Betul, karena ini Langsung penting buruan. banget. Dan kita tergantung kuota juga. Betul. Ya. Oke. Dan kampusnya ada 2. Anyway, kalau misalnya offline Tempatnya kampusnya ada 2. Tadi juga udah dikasih tahu kan, di Palmerah dan ada di gedung kampus UMN. Oke, gitu. Jadi sekali lagi kalian bisa cari di website kami, di Yes. sosial media kami, ya. Dan juga jangan lupa follow IG kita benar, berdua. ya. Ada di @kevasarifsen dan Gue di Andrianto GP. Oke. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai berjumpa di Spotcast.